Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Amir dalam podcast Bukan Habib Channel, memasuki episode ketiga. Bagaimana kabar saudara-saudara menjelang arus balik Lebaran 2025? Ya, mengenai konten podcast arus balik 2025 bisa saudara cek di video sebelumnya, judulnya arus balik Lebaran 2025. Nah, saudara, untuk untuk topik podcast ketiga kali ini, alhamdulillah saya ingin membahas tentang sejarah Palestina dan juga Israel dengan berbagai referensi yang ada. Tentunya insya Allah referensi ini sangat terbukti. Di antaranya di sini saya salah satunya saya ambil di bawah, namanya Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan tentu juga dari sebuah akun Instagram di Eyes on Palestine, itu ada di IG, nama username-nya Eyes on Palestine. Nah, oke. Secara konflik itu ya kan memang sudah lama juga ya, sudah berabad-abad kasus peperangan dari Palestina dan Israel. Tentunya cukup rumit dan cukup banyak juga berbagai referensi dan sumber-sumber mengenai konflik dari Palestina dan juga Israel. Oke, secara singkat, konflik Palestina dan Israel ini beberapa tahun terakhir, dari tahun ke tahun itu cukup parah ya, kan lebih parah banget ya, gitu. Dari maraknya korban dari sipil juga lumayan banyak, dari pihak militer juga tentu banyak juga. Korbannya banyak banget, dan ada anak-anak, perempuan, dan juga pasien-pasien di rumah sakit, anak-anak sekolah, dan tentunya lebih ke anak kecil. Oke. Konflik Palestina dan Israel ini adalah salah satu konflik terpanjang dan paling rumit di dunia. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan berbagai elemen, termasuk isu wilayah, agama, sejarah, dan politik. Sejarah konflik Palestina-Israel bermula dari abad ke-20 ketika Kesultanan Ottoman dikalahkan Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris pada tahun 1917. Namanya Deklarasi Balfour, mendukung pendirian rumah nasional Yahudi di Palestina. Hal ini juga mendorong bangsa Yahudi dari berbagai belahan dunia datang ke tanah Palestina. Jadi sebelum Yahudi datang ke Palestina, memang orang Yahudi ini bisa dibilang sebagai kaum yang cukup direndahkan juga gitu teman-teman. Dari awal dari zamannya Romawi karena ketuhanan cuma satu, lalu berlanjut juga ke zamannya Perang Dunia Kedua, ke zamannya Nazi Jerman. Kalau bagi saudara yang tahu tentang sejarah ini, tentunya Om Kumis, Adolf Hitler.
Jadi untuk di era abad 20 akhirnya ada salah satu organisasi Yahudi namanya Zionis Israel. Tapi di awalnya karena adanya deklarasi Balfour. Nah, akhirnya dengan adanya deklarasi Balfour ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih mandat atas Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Nah, sebenarnya PBB ini juga apa ya, saya bilang memang setongkol lah ya, setongkol lah ya. Emang orangnya itu juga menurut saya. Nah, namun untuk Arab Palestina itu menolak pembagian tersebut gitu. Jadi memicu perang pertama Arab Israel pada tahun 1948. Namun sayangnya dimenangkan oleh Israel. Dengan kemenangan Israel itu, jadinya ya Israel seenaknya tidak mencaplok Arab Palestina termasuk tepi barat, jalur Gaza, dan bagian dari Yerusalem Timur. Sehingga jadi orang-orang Israel makin banyak dan makin banyak gitu. Jadinya ratusan ribu rakyat Palestina terpaksa menjadi pengungsi yang sangat tinggal di berbagai negara dan camp Rusia. Kurang lebih sudah berjuta-juta korban lah gitu ya dengan adanya penjajahan seperti ini. Gitu. Kenapa sih saya sangat-sangat gencar banget buat konten Palestina dan juga Israel? Menurut saya ini bukan perang agama ya, ini karena perang politik. Karena sebenarnya Palestina itu menurut saya adalah negara yang damai, gitu. Masih zaman Ottoman. Andai saja kerajaan Ottoman ini menang di Perang Dunia Pertama, ini Palestina yang masih bertahan juga. Walaupun ada kaitannya dengan dalam Al-Quran, konflik Palestina dan Israel. Kalau misalkan konflik Palestina dan Israel dimenangkan oleh Palestina, ya akan ada hari kiamat seperti itu. Untuk pandangan pemerintah Indonesia saat ini dari zaman dulu Pak Soeharto, zamannya Pak Soekarno hingga sekarang ya masih terus supportnya dari apa sih, dari rumah sakit Indonesia di Palestina, ada anak-anak muda Palestina yang dikuliahkan oleh Pak Prabowo di Indonesia ada dilempar kembali ke Palestina gitu. Ya dengan konflik yang berkepanjangan ini sih apa ya, menurut saya ini bukan lagi tentang agama, karena tak hanya Islam saja, orang Yahudinya asli di Palestina yang cukup lama tinggal di Palestina, orang-orang Kristen yang di Palestina itu juga sedikit korban. Ini bukan tentang lagi tentang agama sih, ini juga tentang politik gitu. Perebutan wilayah. Dulunya sih orang-orang yang katanya orang-orang Yahudi, menurut saya gini, saya nonton di YouTube beberapa tahun terakhir, namanya Roba ya, orang Yahudi. Nah, siapa ya? Itu saya lupa. Dengan beliau podcast itu menurut saya netral aja sebagai satu orang yang beragama gitu. Mereka tetap sama, Yahudi tetap saudara sekandung dengan Islam gitu, dengan Nabi Ishak dan juga Ismail jadi Islamnya gitu. Ya, sebagai penutup, semoga perang Palestina dan Israel segera tidaknya berdamai lah gitu. Senjata yang lama gitu, jadi orang-orang rakyat sipil tentunya yang kasihan menjadi korbannya langsung sebagai tameng, bayangkan aja.
tidak bersalah, tidak juga berdosa. Jadi korban-korban kematian dalam perang-perang yang belum berakhir. Baik, terima kasih banyak yang telah mendengarkan podcast konflik Israel dan Palestina. Semoga kita diberi gencatan senjata yang lebih lama atau bahkan bisa berdamai saja. Dengan berdamai, ya semoga tidak terjadi hal yang diinginkan ya seperti hari kiamat gitu. Harapannya sebagai seorang muslimin. Nah, terima kasih yang masih dalam perjalanan arus balik yang masih sambil mendengarkan podcast kita Habib Channel. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, dan keselamatan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.